Alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Jadi setiap huruf itu memang ada pahalanya. Nah, banyak orang kemudian mengartikan hadis ini dengan kebalik dalam artian, ya udah kalau gitu kita baca sebanyak-banyaknya. Satu juz satu bisa hari. Dong. Bisa gitu dong. Ya bisa gitu kan, bisa gitu supaya dapat banyak, iya. gitu kan ya. Padahal Nabi mengatakan itu supaya lo nggak penting baca berapa, sedikit pun ada pahalanya, mestinya begitu. Oh iya, melihat itunya melihat ya. itunya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koris, Om Ijar, sehat Mas? alhamdulillah. Gak agak sedikit sengau. Tapi gue udah ini loh antigen. Gue udah antigen, gue nggak ada. Sekarang emang zaman sekarang tuh udah saru. Udah saru ya. Pilek biasa sama COVID, udahlah. Ciri-ciri sama, semua sama kan, pegel-pegel terus flu gitu kan. Iya, batuk-batuk, sumeng-sumeng dikit ya. Udahlah, mau COVID mau enggak. Ketemu aja udah. Gue pengen nanya sama lo. Kalau gua baca Quran ngadat, maksudnya bukan ngadat ya, tersendat-sendat. Kadang gua juga lambat lah. Terus gua kan pengen baca Quran gitu, terus. Kalau gue pertama baca artinya doang boleh nggak? Oke. Kalau apa kedudukannya lo baca bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya? Kedudukannya apa memang harus tetap lebih tinggi yang bahasa Arabnya gitu? Ini buat teman-teman gue kayak gue lah yang bacanya ya bisa sih baca, cuma nama aja. Gimana Riz? Itu kedudukan itu dulu deh. Oke, sip. Thank you Jar. Jadi gini, kita bahas dulu kenapa kita diperintahkan untuk baca Quran. Nah itu perintahnya ada ya? Ada dalam artian ada encourage. Ada namanya, Nabi itu menstimulus kita, motivasi kita untuk yuk baca Quran dengan macam-macam caranya. Ada yang dengan cara, misalnya salah satunya adalah dengan ngasih pahala yang banyak untuk orang baca Quran. Iya. Jadi kata Nabi, dalam setiap huruf di dalam Quran itu ada pahalanya. Kata Nabi, bukan alif lam mim itu satu huruf, nggak dihitung satu pahala tuh. Alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Jadi setiap huruf itu memang ada pahalanya. Nah, sehingga kita diminta untuk itu. Banyak orang kemudian mengartikan hadis ini dengan kebalik dalam artian, ya udah kalau gitu kita baca sebanyak-banyaknya. Satu juz satu hari. Dong. Bisa gitu dong. Ya bisa gitu kan, supaya dapat banyak, gitu kan ya. Padahal Nabi mengatakan itu supaya lo nggak penting baca berapa, sedikit pun ada pahalanya, mestinya begitu. Oh iya, melihat itunya ya. Itunya. Oh iya. Sedikit pun lo dapat pahala. Nah, orang melihat ya udah kalau gitu kita banyak-banyakin, padahal Nabi bilang bukan begitu. Gitu kan ya. Artinya bukan pada banyaknya. Banyak pahala, banyaknya dapat pahala nggak? Iya pasti. Kita kan harus pengen dapat pahala. Ya boleh. Akhirnya tujuannya itu doang. Nah, akhirnya tujuannya adalah banyak-banyakin bacaan. Gak salah sih. Tapi kan tujuan Nabi, kita lihat tujuannya. Ini ada perintah, ini ada tujuannya. Misalnya nih, perintah sholat, tujuannya apa? Supaya kita gak berbuat keji dan mungkar. Benar. Perintah puasa, tujuannya adalah supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahwa sholat dapat pahala gede, itu ya salah satu cara stimulus. Demikian juga dengan baca Quran. Baca Quran ini intinya apa sih? Gitu kan ya. Tujuannya tadi ini apa? Yang di sebelah sininya apa? Kalau sholat menenangkan. Nah, kalau Quran tujuannya adalah ya menenangkan juga, dan juga supaya kita mempelajari firman Tuhan. Bukan hanya membaca ya. Iya. Sama kayak orang misalnya gini, zikir banyak-banyak. Akhirnya kemudian zikir itu diartikan adalah membaca zikir. Padahal zikir itu adalah mengingat Tuhan. Arti zikir itu kan mengingat. Jadi yang dapatnya ininya doang, mengingatnya nggak dapat.
Oh. Karena diingat kata-katanya doang, tapi Tuhannya nggak diingat. Iya benar. Banyak-banyakan lagi. Banyak-banyakan, gitu kan ya. Nah, demikian juga dengan baca Quran. Baca Quran ya intinya adalah bagaimana kita memahami Quran. Isinya ya. Isinya. Oke. Nah, Jadi perintah membaca tuh bukan ya membaca doang. baca doang enggak. Sebetulnya. Itu baca mantra itu kan. Iya. Lo nggak ngerti apa-apa. Iya. Benar. Itu baca ya lo. Kalau baca ya lo harus ngerti gitu ya. Harus ngerti. Nah, harus ngerti kan permasalahannya adalah jangankan ngerti, baca aja gerak-gerak. Wah iya, itu dia nih. Kan baca Al-Quran ya, lo yang sekarang mata lo udah ke kanan kan, ibaratnya gitu kan ya. Jadi lo bisa panjang gitu, kayak orang baca aja gitu kan. Nah itu yang belum lagi kol-kolahnya kan. Iya, tajwidnya lah gitu loh, ada kol-kolahnya lah. Jadi, wah ini jadi lambat banget gitu. Iya. Lambat kadang kesal juga, nggak bisa-bisa nih. Nah, memang tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi memahami. Tapi kita tahu juga di dalam Islam semua perintah itu walaupun ada tujuannya, pekerjaannya harus dilaksanakan. Jadi misalnya begini, gue nggak perlu sholat karena gue udah tenang, ya nggak bisa. Nah, iya. Kan? Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Iya. Baca Quran, baca terjemahannya aja. Kan udah ini gitu kan ya. Kan yang penting kan mengerti. Iya. Enggak juga. Pahalanya ada di sini. Oh. Kenapa? Karena di antaranya juga Allah ingin mengekalkan Quran sampai kiamat. Oh. Artinya Quran yang dalam bentuk bahasa Arab itu ya, aslinya ya. Iya. Kalau ini kan terjemahan itu kan sebenarnya kan penafsiran ya. Iya. Nah, sehingga itu tetap kita diminta untuk membaca bahasa Arabnya. Kok gue bacanya lambat ya, udahlah gue baca terjemahan aja. Boleh, tapi sebisa mungkin yang bahasa Arab. Nah, sekarang gue tanya nih, bahasa Arab yang saking susahnya orang baca dilatinin, Riz. Iya. Nah, itu gimana, Riz? Untuk sementara nggak apa-apa. Harapannya tetap terjaga, Riz. Ya. Untuk sementara, untuk sebagai jembatan, sementara sebagai batu loncatan untuk baca Al-Quran nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kan lafadznya belum tentu. Nah, ketika baca bahasa yang pakai bahasa Arab pakai tulisan Latin, kadang-kadang banyak lafaz yang nggak sesuai. Kadang udah di Indonesiain, Riz. Ada eng-engnya, Riz. Iya. Ada yang terjemahan Latin Latin Inggris ya, maksudnya Latin Inggris gitu ya. Memang nggak ada tuh ininya panjang pendeknya, terus apanya itu hilang. Tapi ada yang udah begitu. Iya. Karena nanti misalnya ada beberapa kata yang antara ain sama hamzah sama a, antara a dengan a itu udah beda artinya. Kayak alim sama alim. Itu tulisan dalam bahasa Indonesianya sama. Ada yang terjemahannya dibilangin, gue pernah lihat tuh ada yang terjemahannya dikasih kostrofi gitu, Lis. Oh, oke. Mungkin ini ya. Karena alim itu artinya adalah keji, alim itu artinya adalah tahu. Wah, jauh banget. Kalau salah kan, salah bacanya udah ini. Iya. Lebih baik. Gue nggak bilang bosnya itu nggak boleh ya. Itu adalah membantu, tapi lebih baik. Ya dikit-dikit lah. Baca itu sebetulnya juga kalau dibiasakan lama-lama akan lancar juga, Jad. Ini persoalan nggak biasa. Kalau ingat aja. Kalau ingat. Nah, gue coba memadukan antara keduanya. Walaupun gue ngerti bahasa Arab ya, tapi kan banyak hal dalam Al-Quran itu yang nggak bisa kita langsung ini. Kita harus perlu bantuan tafsir, kita perlu bantuan. Bahasanya sama nggak sih, Riz? Beda. Bahasa hari-harian Arab gitu atau bahasa nasional Arab Saudi dengan bahasa resminya bahasa bakunya sangat dekat. Oh, bahasa nasional lah, bahasa bakunya ya. Bahasa Arab yang baik dan benarnya. Bahasa Arab baik dan benarnya itu hampir mirip dengan bahasa Quran. Ya ini salah satu mukjizatnya ya. Al-Quran itu menjaga bahasa Arab itu nggak jauh-jauh dari zaman Nabi. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 1400-an yang lain itu jauh beda banget sekarang. Indonesia juga begitu kan? Indonesia juga begitu. Tapi bahasa Arab ada penambahan kata.
tentu ya. Sekarang kayak komputer, Quran nuklir, penyerapan ya. Penyerapan dan juga dari luar gitu ya. Kayak nuklir itu bahasa Arabnya apa ya? Nawawi. Beneran, temen gua ada Nawawi kan. Nah, nuklir. Nah, itu dia bukan menyerap dari bahasa asing. Kalau Indonesia kan dari bahasa asing. Nah, itu maksudnya Indonesia itu banyak perubahan dari dulu sampai sekarang karena serapannya banyak banget. Nah, bahasa Arab itu juga ada. Jadi Nawawi zaman dulu ya, kan itu kan diambil dari nama-nama itu kan diambil dari ulama zaman dulu yang sebelum ada bom nuklir gitu kan ya. Dengan Nawawi zaman sekarang ya beda. Nah, tapi orang bisa mengerti, orang bisa mengerti. Jadi kalau kita mau baca prasasti Melayu zaman dulu kan nggak ngerti kan, hanya orang-orang kuliah sejarah aja yang bisa gitu kan ya. Bakso Haji Nawawi, bakso nuklir. Bakso nuklir. Itu ada yang jual tuh bakso nuklir. Balik lagi kita ngomongin soal nuklir. terus. Gitu Jar. Jadi itu sama. Nah terus itulah kenapa Al-Quran itu tetap harus dibaca bahasa Arabnya. Nah yang penting adalah sebetulnya baca walaupun sedikit. Dan kalau gue disuruh misalnya 1 hari 1 juz, gue nggak kuat. Kenapa? Karena begini. Tadi kan gue bilang bahwasanya kan kita untuk membaca Al-Quran walaupun lu ngerti ya. Nah itu harus lu dibantu. Lu kan yang ngomong doang gitu kan. Tapi kan tetap harus dibantu, gue bilang kan. Iya ya. Harus dibantu dengan tafsir, harus dibantu dengan terjemahan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan ya. Dan harus dibantu. Dalam artian gini, gue baca 1 ayat, berhenti, gue cari ini ada kata-kata yang kok kayaknya agak ini. Pantas lo nggak kuat ya? Nggak kuat. Karena satu juznya orang itu sama 1 juznya lu kan beda gitu. Artinya lu 1 ayat aja lu bisa bedah banyak. Gitu kalau yang lain cuma baca doang gitu. Jadi akhirnya 1 hari itu paling 1 lembar, 1 halaman, gitu kan ya. Baca banyak, Google, wah ini artinya apa, wah para mufasir bilangnya apa. Kita juga walaupun nggak ngerti bahasa Arab bisa juga melakukan itu. Ketika penasaran ngeliat terjemahannya kok terjemahan begini, gue cari dong terjemahan bahasa Inggrisnya gimana. Gue cari ke tafsir Ibnu Katsirnya gimana. Itu lebih baik begitu 1 ayat tapi lo ngulik daripada misalnya 1 juz tapi lo nggak dapat apa-apaan gitu. Ya dapat bacanya aja ya. Gitu. Bacanya. Loh tapi kan kalau 1 juz kan pahalanya lebih banyak. Siapa bilang? Itu kan pahala baca. Soal pahala kalau ngerasa banyak belagu banget. Belum tentu juga. Itu kan pahala baca. Iya. Nah kan ya. Lo belum tahu pahala memahami. Pahala untuk memaknai Al-Quran itu pahalanya mungkin lebih gede dari mungkin ya. Gue nggak tahu kan itu kan mungkin lebih gede daripada pahala cuma baca. Belum lagi pahala mengamalkannya. Iya kan, belum lagi. Karena kita ngerti akhirnya, gua amalin deh. Gitu. Jadi menurut gue ya kita nggak bisa mengklaim begitu. Tergantung yang nyamannya aja. Ada orang yang nyaman, gue tenang kalau misalnya 1 juz ya sudah nggak apa-apa. Kalau dengerin orang baca Al-Quran, Riz. Jadi dia nggak baca, Riz. Nggak baca ya, dengerin seneng gitu dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu juga salah satu. Sering tuh kan di apa namanya di TV itu ada siaran langsung dari Ka'bah tuh. Itu isinya ini semua tuh. Iya. Itu di setel seharian nikmat juga itu. Nikmat juga. Ya, di Kairo itu di Mesir itu bahkan ada Idaatul Quran minal Qahirah. Jadi ada siaran radio Al-Quran dari Kairo. Nah itu isinya 1 hari itu nggak ada ceramah, nggak ada pelajar. Quran semua. Ada ceramah dikit paling nggak sampai. Kultum 7 menit. Pendek gitu kan, tapi sepanjang itu Quran. Nanti ada yang syekh ini ganti-ganti gitu kan ya. Dan biasanya di setel untuk orang untuk orang yang mendengarkan. Karena kita kan misalnya lagi ngapain gitu kan, lagi nyetir gitu kan ya. Bisa dengar itu ya. Dengar itu dan segala macam. Dan tujuannya mengingat pasti kan. Ya, ketika kita ada juga salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah masalah suara. Jadi lo nggak ngerti, lo nggak ngerti artinya, gitu kan? Lo nggak tahu kalimatnya apa, tapi suara itu bisa menenangkan. Nah itu ya, itu loh.
Apa karena suaranya ya? Ya nggak tahu gue, tapi memang ya memang tidak hanya di dalam Al-Quran ya, ada beberapa juga di budaya-budaya yang lain itu juga kayak misalnya orang nyanyi, misalnya orang Katolik dengar Ave Maria dinyanyikan dengan orkestra yang bagus, itu juga menenangkan buat mereka. Iya, iya. Kan ya. Orang Buddha mungkin pakai apa namanya, para biku yang pakai mungkin menenangkan juga buat mereka. Nah di Islam, orang Islam itu apa namanya, tenang ya. Nggak ada orang, iya itu salah satu mukjizatnya adalah membuat kita tenang hanya dengan mendengar suaranya, nggak tahu artinya. Nah itu. Tapi kan mukjizatnya. Tapi kan kita kan nggak hanya pengen mendapatkan mukjizat berupa suara. Kita kan juga pengen mukjizat berupa bacaannya kan, artinya, memaknainya. Wah, dan sadar. Oke. Jadi bagi teman-teman yang kayak gua bacanya bisa nggak tahu kapan gitu ya, selewat dan baca gampang gampang. Jadi boleh ininya Riz ya, boleh latinnya ya. Boleh latinnya. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya harus juga bisa bahasa Arabnya bacanya. Walaupun nggak ngerti. Nggak, walaupun apa namanya pendek itu satu ayat doang gitu ya. Kalau ada usaha membacanya kan masih lebih baik kan. Iya. Bahkan ada hadis yang bilang bahwasanya orang yang baca Quran dengan tergagap-gagap karena dia nggak bisa bacanya, karena lupa atau segala macam. Itu pahalanya lebih gede daripada orang yang ini, karena usahanya lebih besar. Iya. Jadi Nabi bilang orang yang terbaca dengan tergagap-gagap itu pahalanya lebih besar. Gak penting banyak, yang penting ngerti rutin aja. Rutin aja. Ngerti ya. Dikit loh apa-apa. Oke. Ini luar biasa, ini bahasan yang apa namanya di luar ini gua sih sebetulnya. Apa namanya? Banyak kan yang mau dibahas adalah kejadian-kejadian apa gitu, tapi ini bahas soal baca Al-Quran ini penting banget ini, bukan remeh ternyata harusnya. Penting karena mengubah ini kita ya, mindset kita. Jadi gitu Mas Kori. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua ya. Sehat selalu, tetap semangat baca Al-Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.